Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lah. Kali ini aku akan berbagi info seputar tes kesemaptaan jasmani untuk teman-teman yang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri ataupun TNI. Nah, mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja kita. Jadi di tes kesemaptaan jasmani itu terdiri dari yang pertama ada kesemaptaan A, yaitu lari selama kurang lebih 12 menit. Kemudian kesemaptaan B, yaitu kekuatan otot yang terdiri dari push up, sit up, pull up untuk pria atau chaining untuk wanita, kurang lebih waktunya 1 menit. Kemudian shuttle run itu kurang lebih waktunya 16 sampai 20 detik. Kemudian tes renang jarak 25 meter, jadi kurang lebih itu ditempuh selama 50 sampai 60 detik. Untuk penjelasannya silahkan tonton video ini sampai selesai. Check it out. Oke, aku akan mulai dari tes kesemaptaan A atau lari selama 12 menit. Check it out. Jadi tes lari ini merupakan tes dengan poin penilaian yang paling tinggi agar teman-teman bisa lulus, yaitu nilai batas lulus minimalnya itu kurang lebih 41. Kalau teman-teman nilainya misalkan dapat 40, itu otomatis teman-teman bisa TMS. Biasanya itu berlaku untuk teman-teman yang jalur Bintara PTU ataupun Tamtama Polri. Jadi untuk Bakomsus nanti ada kriteria khusus, jadi mungkin tiap Polda itu bisa berbeda. Kemudian jarak tempuh untuk lari untuk laki-laki itu kurang lebih 2,5 sampai 5,5 km dalam waktu 12 menit. Untuk mendapat nilai 100, teman-teman minimal itu harus menempuh jarak 3.444 meter atau sekitar 8 kali keliling lapangan sepak bola. Kemudian untuk jarak tempuh wanita itu kurang lebih 2 sampai 4,5 km dalam waktu 12 menit. Untuk mendapat nilai 100 itu teman-teman harus menempuh jarak kurang lebih 3.095 meter atau sekitar 7 kali keliling lapangan sepak bola. Tips teman-teman agar nanti ringan atau mudah saat teman-teman melaksanakan tes lari, jangan lupa lakukan stretching atau pemanasan sebelum lari, seperti stretching paha. Itu gunanya untuk melenturkan paha dan kaki. Kemudian teman-teman biasakan tiap pagi untuk 60% itu jogging, kemudian 40% itu lari cepat. Jadi gunanya itu untuk memperkuat jantung dan stamina. Jadi biasakan juga teman lari dengan cara langkah besar atau langkah panjang. Jadi ini gunanya untuk menghemat energi teman pada saat lari. Kemudian agar nanti ketika lari teman bisa enteng atau ringan, coba teman-teman konsisten dalam bersepeda, kemudian konsisten dalam renang, dan jangan lupa turunkan berat badan. Jadi untuk bersepeda, renang itu usahakan teman rutin. Karena apa? Coba nanti teman-teman bandingkan setelah teman-teman rutin renang atau bersepeda, nanti teman coba lari, pasti itu rasanya sangat enteng atau teman bisa kuat dalam lari dan pernafasan. Kemudian ini juga penting juga, yaitu istirahat yang cukup, makan bergizi, kemudian banyak mengkonsumsi air putih. Dan yang paling terpenting adalah konsisten dalam latihan. Kemudian untuk tabel penilaian tes lari selama 12 menit untuk pria, untuk mendapatkan nilai 100 itu minimal teman-teman harus menempuh 3.444 meter. Kemudian 99 jaraknya seperti ini, 98 seperti ini, 97 seperti ini, dan seterusnya. Nanti teman-teman tabelnya bisa cek atau sambil browsing di Google, atau nanti aku taruh tabelnya di deskripsi video atau di pin komentar. Jadi untuk lari teman-teman wanita itu untuk mendapatkan nilai 100 kurang lebih itu harus menempuh jarak 3095, dapat nilai 99 itu 3084, 98 3062, 97 3041, dan begitupun seterusnya. Selanjutnya tes kesemaptaan B. Yang pertama aku akan mulai jelaskan dari push up. Push up ini adalah gerakan naik turun dengan bertumpu pada kedua tangan dan kaki. Untuk laki-laki bertumpu pada ujung kaki, kemudian untuk wanita itu bertumpu pada lutut. Saat badan turun itu tidak menyentuh tanah, dan pada saat naik tangan kembali lurus. Jadi lakukan gerakan secara sempurna.
karena hanya gerakan yang sempurna yang akan dihitung. Kemudian untuk nilai batas lulusnya atau NBL-nya itu tetap sama, yaitu 41,00. Jadi kalau teman-teman yang jalur Bintara PTU atau Tamtama ada nilainya yang di bawah 41 atau 0, maka biasanya otomatis itu bisa TMS atau tidak memenuhi syarat. Tapi usahakan yang terbaik saja. Jadi kalau rankingnya teman-teman mau naik, silahkan usahakan maksimalkan di setiap tes jasmani dari kesetaraan A, B maupun tes renang. Kemudian untuk waktu laki-laki itu kurang lebih 1 menit dengan nilai 100 itu 42 push up. Kemudian untuk teman-teman wanita itu kurang lebih 1 menit dengan nilai 100 itu 37 gerakan. Untuk tips push up jadi hampir sama dengan tes lari tadi. Jangan lupa teman-teman lakukan stretching atau pemanasan terlebih dahulu sebelum push up. Kemudian lakukan gerakan push up dengan baik dan benar agar nanti otot itu bisa terbentuk dan bisa kuat. Kemudian konsisten renang, jangan lupa turunkan berat badan agar nanti tubuh itu semakin enteng. Kemudian istirahat yang cukup, makan yang bergizi, banyak minum air mineral atau putih. Kemudian yang terpenting tetap konsisten dalam latihan. Kemudian untuk tabel push up selama 1 menit untuk pria, untuk mendapatkan nilai 100 itu kurang lebih 42 gerakan, 97 41 gerakan, 94 40 gerakan, 91 39 gerakan, dan begitupun seterusnya. Kemudian untuk teman-teman wanita itu untuk mendapatkan nilai 100 kurang lebih 37 gerakan, untuk mendapatkan nilai 97 36 gerakan, 93 35 gerakan, 90 34 gerakan, dan begitupun seterusnya. Nanti bisa teman-teman cek di deskripsi video atau di pin komentar. Next berikutnya pull up untuk pria atau chaining untuk wanita. Oke, cekidot. Pull up untuk pria. Jadi untuk pull up pria itu gerakannya menggantung pada palang dengan telapak tangan itu menghadap ke depan, ibu jari di bawah palang dan kaki tidak menyentuh tanah. Kemudian angkat badan dengan kekuatan badan itu sampai dagu melewati palang. Ingat, dagu melewati palang. Jadi selanjutnya turun menggantung seperti sikap permulaan, kemudian kembali mengangkat badan. Demikian seterusnya sampai berulang kali kurang lebih selama 1 menit. Jadi gerakan terhitung 1 hitungan jika badan diangkat sampai dagu melewati palang. Jadi ketika gerakannya salah atau tidak sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan oleh panitia, itu maka tidak dianggap atau tidak dihitung. Jadi silahkan teman sering latihan saja. Kemudian gerakan chaining untuk wanita. Jadi chaining itu adalah gerakan seperti pull up tadi. Kalau pria itu pull up, kalau wanita itu namanya chaining. Tapi dilakukan dengan bentuk yang agak berbeda, dan biasanya yang melakukan adalah wanita. Gerakan yang dilakukan yaitu tubuh berdiri tegak di samping tiang mendatar, kemudian kaki tetap menginjak tanah, tangan berpegang pada tiang mendatar, dan tubuh ditarik maju mundur dengan tumpuan pada tangan. Ya, waktunya juga sama, yaitu kurang lebih 1 menit. Kemudian nilai batas lulusnya atau NBL-nya itu tetap sama, yaitu kurang lebih 41. Jadi kalau ada dari teman-teman yang jalur PTU atau Tamtama yang nilainya di bawah 41, maka otomatis bisa langsung TMS. Khusus Bakomsus itu nanti disesuaikan. Kemudian untuk waktunya itu untuk laki-laki kurang lebih 1 menit, untuk mendapatkan nilai 100 yaitu pull up-nya itu kurang lebih 17 gerakan. Untuk wanita waktunya juga sama 1 menit. Jadi untuk mendapatkan nilai 100, chaining-nya itu kurang lebih 72 gerakan. Jadi tips pull up atau chaining itu hampir sama dengan lari ataupun push up tadi. Jadi lakukan stretching atau pemanasan sebelum pull up atau chaining terlebih dahulu agar tidak kram atau cedera. Silahkan lakukan gerakan yang benar agar otot itu bisa terlatih, terbentuk, dan bisa kuat. Jangan lupa sering renang, turunkan berat badan agar tubuh semakin enteng. Ingat, renang ini sangat berpengaruh. Nanti coba aja teman-teman sering renang, kemudian istirahat pas lari, pasti itu teman-teman bisa lebih kuat larinya atau push up-nya atau pull up-nya. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup, makan bergizi, dan banyak minum air putih atau mineral. Dan yang terpenting adalah konsisten dalam latihan. Jadi untuk tabel pull up pria itu
17 untuk mendapatkan nilai 100, 16 untuk mendapatkan nilai 94, 15 itu dapat nilai 88. Ini untuk pull up-nya. Kemudian untuk chaining untuk wanita itu 72 gerakan itu dapat nilai 100, 71 dapat 97, 70 dapat 95, 69 dapat 92, 68 dapat 90 dan begitupun seterusnya. Oke, selanjutnya kesemaptaan B berikutnya adalah sit up. Oke, langsung aja cekidot. Jadi sit up itu adalah gerakan yang sangat mengandalkan kekuatan otot perut. Jadi tujuannya untuk memperkuat otot perut. Jadi posisi tangan itu dianyam di belakang kepala. Pada saat terlentang ke belakang, kedua siku tangan itu harus menyentuh lantai pada saat bangun, diupayakan sampai mencium lutut. Latihan ini dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai teman-teman itu cedera pada otot perut. Jadi silahkan teman-teman lakukan pemanasan terlebih dahulu dan konsisten dalam latihan. Kemudian untuk hitungan sit up-nya untuk teman-teman laki-laki, jadi dihitung satu hitungan dari sikap terlentang sampai siku tangan kanan melampaui lutut sebelah kiri atau sebaliknya. Kemudian gerakan yang salah itu tidak akan dihitung. Untuk teman-teman wanita, jadi dihitung satu hitungan mulai dari sikap berbaring, terlentang, kemudian mengangkat badan sampai sikap duduk minimal 90 derajat. Kemudian kembali ke posisi semula untuk hitungan berikutnya. Jadi peserta tidak diperbolehkan istirahat atau berhenti melakukan gerakan pada posisi semula atau berbaring terlentang lebih dari 5 detik. Apabila terjadi maka gerakan dinyatakan selesai. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan. Jadi kemudian gerakan yang salah itu tetap tidak dihitung. Nilai batas lulus yaitu sama 41. Jadi kalau di bawah itu untuk teman-teman yang Bintara PTU atau Tamtama itu bisa TMS jika nilainya itu di bawah 41. Untuk Bakomsus itu nanti disesuaikan atau bisa jadi tidak diberlakukan nilai batas lulus atau NBL. Jadi untuk waktu laki-laki itu kurang lebih 1 menit. Untuk nilai sit up agar teman bisa dapat nilai 100 itu kurang lebih 40 gerakan. Untuk wanita waktunya juga sama 1 menit. Untuk mendapatkan nilai 100 kurang lebih 50 gerakan. Tips untuk sit up hampir sama dengan yang lainnya. Silahkan lakukan stretching atau pemanasan terlebih dahulu, kemudian lakukan gerakan sit up dengan baik dan benar agar nanti otot perut itu bisa terbentuk dan bisa kuat. Jangan lupa agar nanti teman-teman tubuh itu terasa enteng atau ringan, itu renang. Kemudian turunkan berat badan bagi teman-teman yang over berat badannya. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan banyak minum air mineral atau putih. Yang terpenting juga konsisten dalam latihan. Jadi untuk tabel sit up pria dalam waktu 1 menit itu untuk mendapatkan nilai 100 itu harus minimal 40 gerakan, 96 39 gerakan, 92 38 gerakan, dan begitupun seterusnya. Untuk teman-teman wanita, jadi untuk mendapatkan nilai 100 itu kurang lebih 50 gerakan. Untuk dapat 96 itu kurang lebih 49 gerakan, 93 48 gerakan, 91 47 gerakan, dan begitupun seterusnya. Kemudian untuk tes kesemaptaan B berikutnya adalah shuttle run. Oke, langsung aja cekidot. Di shuttle run itu merupakan lari membentuk angka 8 di antara 2 buah tiang yang berjarak itu kurang lebih 10 meter. Jadi sebanyak 3 kali putaran yang dilakukan dari awal lari hingga kembali ke posisi semula. Gunanya yaitu untuk mengukur kelincahan dan akselerasi dari para chassis. Jadi upayakan teman-teman itu menempuh jarak waktu itu kurang lebih 16 sampai 20 detik agar nilainya itu bagus. Jadi sikap formulanya seperti ini. Jadi nanti biasanya dalam shuttle run itu dikelompokkan terdiri dari 3 sampai 4 orang atau peserta, mengambil posisi start berdiri di belakang garis start di sebelah kanan ataupun kiri tiang. Jadi itu nanti disesuaikan. Kemudian dalam posisi siap menunggu aba-aba dari panitia atau penguji. Gerakan yang pertama, setelah ada aba-aba ya atau mulai, peserta lari dengan secepat mungkin menuju tiang yang berada di depannya. Sampai melewati tiang, langsung teman-teman memutar balik kembali ke tempat semula menuju ke tiang pertama. Yang kedua, apabila peserta start dimulai dari sebelah kanan tiang, maka yang bersangkutan berlari menuju ke sebelah kiri tiang yang ada di depannya.
kemudian berbalik memutar melewati tiang menuju ke sebelah kanan tiang pertama sehingga membentuk angka 8, dan hal itu dilakukan sebanyak 3 kali putaran bolak-balik. Kemudian apabila teman-teman start dari sebelah kiri, maka posisi finishnya itu ada di sebelah kanan tiang pertama. Demikian pula sebaliknya. Kemudian peserta tidak diperbolehkan memegang tiang pada waktu berlari. Untuk tabel nilai shuttle run pria untuk mendapatkan nilai 100 itu kurang lebih 16,2 detik, kemudian 99 16,3 detik, kemudian 98 16,4, 97 16,5, dan begitu pun seterusnya. Untuk teman-teman wanita untuk mendapatkan nilai 100 itu kurang lebih 17,6 detik, 99 17,7 detik, 98 17,8 detik, 97 17,9 detik, dan begitu pun seterusnya. Kemudian tes kesemaptaan jasmani berikutnya adalah tes renang. Oke, langsung aja cekidot. Kemudian untuk gaya renang, jadi teman-teman bisa menggunakan gaya yang teman-teman bisa kuasai seperti gaya dada ataupun gaya bebas. Tapi biasanya ada sedikit perbedaan bagi teman-teman yang menggunakan gaya dada ataupun gaya bebas. Biasanya untuk gaya bebas, waktu atau jarak tempuhnya ke finish itu lebih cepat ketimbang gaya dada. Jadi itu teman-teman harus perhatikan juga. Kemudian peserta yang memenuhi syarat atau MS itu adalah peserta yang mampu menempuh jarak 25 meter dengan nilai batas lulus minimal. Itu untuk pria adalah 55 detik dan wanita itu sekitar 60 detik atau 1 menit. Jadi peserta yang tidak memenuhi syarat atau TMS itu peserta yang tidak mencapai jarak atau finish. Peserta yang tidak mencapai jarak 25 meter atau tidak sampai finish itu biasanya disebabkan karena kram, tenggelam, tidak bisa berenang, dan lain sebagainya, atau mendapatkan nilai 0 karena tidak melaksanakan ujian renang atau tidak hadir pada saat tes. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan nilai di bawah nilai batas lulus atau NBL, yaitu kurang lebih dari 41, jadi kalau di bawah itu biasanya bisa TMS. Itu biasanya kebanyakan untuk teman-teman yang jalur Bintara PTU ataupun Tamtama Polri. Untuk jalur Bintara Bakomsus itu biasanya disesuaikan. Kemudian untuk tabel penilaian renang untuk pria itu untuk mendapatkan nilai 100 kurang lebih 14 detik, 99 14,7 detik, 98 15,4 detik, 97 16,1 detik, dan begitu pun seterusnya. Untuk teman-teman wanita itu untuk mendapatkan nilai 100 kurang lebih 20 detik, 99 20,7 detik, 98 21,3 detik, 97 22 detik, dan begitu pun seterusnya. Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi, jadi sistem penilaian kesemaptaan jasmani itu teman harus tahu istilah angka mati dalam tes jasmani tersebut, yaitu apabila ada salah satu nilai tes yang nilainya rendah atau di bawah nilai batas lulus atau mendapatkan nilai 0 atau tidak hadir, maka teman-teman itu bisa TMS walaupun nilai tes yang lain itu ada yang tinggi, atau bisa digugurkan dan tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya, yaitu biasanya itu berlaku untuk jalur Bintara PTU ataupun Tamtama Polri. Untuk teman-teman yang Bakomsus itu biasanya disesuaikan. Jadi kalau saran aku sih, setiap tahapan tes kesemaptaan jasmani silahkan teman-teman berdoa dengan sebaik mungkin dan dimaksimalkan nilainya. Tujuannya apa? Agar ranking teman-teman itu bisa naik dan teman-teman nanti bisa lulus terpilih menjadi calon anggota Polri. Amin. Kemudian untuk rumus nilai kesemaptaan jasmani dan nilai akhirnya itu seperti ini. Jadi untuk nilai UJK Bintara PTU, Bakomsus, dan Tamtama itu nilai UJK-nya adalah nilai kesemaptaan jasmani 70% ditambah nilai renang itu 30%. Jadi kesemaptaan jasmaninya itu paling besar, yaitu kesemaptaan A dan B, yaitu lari 12 menit ditambah dengan nilai kesemaptaan B, jadi sit up, pull up, push up, chaining, dan shuttle run. Kemudian untuk rumus nilai akhirnya atau NA untuk Bintara PTU, yaitu nilai akhir adalah nilai psikologi dikalikan 35%, nilai jasmani dikalikan 25%, ditambah nilai akademik dikalikan 40%. Jadi yang tertinggi itu ada di akademik. Untuk yang Bintara Bakomsus, nilai akhirnya adalah
nilai psikologi itu kalikan 35%, kemudian nilai jasmaninya dikalikan 20%, ditambah nilai TKK dikalikan 45%. Jadi yang tertinggi itu ada di nilai TKK-nya. Kemudian untuk rumus nilai akhir Tamtama Polri itu nilai akhirnya adalah nilai psikologi dikalikan 35%, ditambah nilai kesemaptaan jasmani dikalikan 40%, ditambah nilai tes akademik dikalikan 25%. Jadi yang tertinggi itu ada di kesemaptaan jasmani. Jadi bagi teman-teman yang jalur Tamtama, silahkan up nilai UJK-nya karena itu sangat-sangat berpengaruh untuk rankingnya. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar kesemaptaan jasmani, yaitu yang terdiri dari kesemaptaan A, kesemaptaan B, dan tes renang, dan rumus untuk menghitung nilai UJK-nya, dan rumus untuk menghitung nilai akhirnya. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa komen di live chat atau di kolom komentar. Semoga apa yang aku infokan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.